Banyak banget yang bilang kalau misalnya ulat gigi itu cuma hoax. Tapi banyak juga tutorial-tutorial yang ngebuktiin ada ulat yang keluar langsung dari mulutnya. Terus yang bener yang mana? Emang beneran ada kok ulat yang keluar dari dalam mulut? Asli, beneran ada buktinya. Dan yang terpenting juga ada jurnal penelitiannya. Yakin masih nggak percaya? Ya udah, yuk kita tonton sama-sama videonya. Healthy Tips. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat temen-temen nih yang baru ketemu sama channel ini, FYI, channel ini adalah channel untuk mengedukasi sekaligus menjawab keresahan-keresahan teman-teman seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi buat temen-temen nih yang sering punya keresahan seputar gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, emang beneran ada loh ulat di dalam mulut. Tapi ingat, bukan dari gigi berlubang munculnya, melainkan dari kondisi-kondisi di rongga mulut yang mendukung munculnya ulat ini. Yang pertama, gingivitis. Tandanya gusi kita membulat, sering berdarah, terus warnanya kemerahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah periodontitis atau kondisi peradangan di jaringan pendukung gigi. Biasanya ditandai dengan gusi yang berkantong, banyak karang gigi, terus gigi-gigi kita itu mulai goyang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah luka pasca operasi. Misalnya kita habis cabut gigi dan lain sebagainya. Pokoknya kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya bau mulut, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mulai muncul tanda-tanda yang tadi aku sebutin kayak karang gigi, gingivitis, periodontitis, atau kecenderungan bau mulut, teman-teman wajib simak video ini sampai akhir karena kondisi ini sangat dekat dengan kita, di mana kabar buruknya ulat parasit ini banyak ditemuin di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Ini dia peta persebarannya. Dan juga jangan-jangan informasi-informasi yang beredar di internet tentang ulat gigi yang bahkan ada yang nunjukin pas ularnya itu ulat bukan ular ya. Pas ulatnya itu keluar dari dalam mulut, itu jangan-jangan adalah kondisi yang sama yang bakal aku jelasin di video ini. Jadi biar kita semua nggak salah persepsi, biar kita semua nggak salah penanganan, dan kita harus tabayun sama-sama tentang informasi ini, teman-teman wajib simak video ini sampai akhir. Dan juga buat teman-teman yang belum simak video aku tentang penyebab gigi berlubang yang sebenarnya, teman-teman wajib banget simak video aku yang ini karena aku jelasin detail banget tentang penyebabnya, pencegahannya, dan seterusnya di video ini. Kalau udah, langsung aja ini dia videonya. Jadi teman-teman, kondisi ini namanya adalah oral miasis. Miasis dari bahasa Yunani. Mi artinya lalat, asis artinya penyakit, dan oral tentunya artinya adalah rongga mulut. Jadi oral miasis adalah larva lalat atau yang biasa dikenal dengan belatung, atau mungkin teman-teman ada yang nyebut ini adalah ulat yang hidup di dalam rongga mulut sebagai parasit yang makan jaringan-jaringan hidup maupun jaringan yang mati yang ada di sekitarnya. Lalat? Perasaan biasanya ada lalat juga fine-fine aja. Jadi teman-teman, lalat itu banyak banget jenisnya. Nah di sini lalat-lalat yang bisa menyebabkan miasis baik di manusia maupun di hewan adalah lalat-lalat ini. Dan ini dia peta persebarannya. Dan jenis lalat yang cenderung banyak ditemuin di Indonesia adalah Chrysomia beziana. Parahnya, ini adalah lalat yang terkonfirmasi jadi penyebab oral miasis di jurnal-jurnal penelitian, teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak lihat atau nemuin jenis lalat ini? Chrysomia beziana yang warnanya cenderung biru metalik atau hijau kebiruan. Kalau misalnya pernah lihat di lingkungan teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Emang bisa? Coba gimana prosesnya belatung bisa hidup jadi parasit di tubuh manusia? Jadi siklus hidup semua jenis lalat ini punya 4 tahap. Yang pertama telur, belatung atau larva, pupa atau kepompong, yang terakhir adalah lalat dewasa. Nah, si lalat Chrysomia beziana ini bagus banget ya namanya, padahal jahatnya. Eits, balik ke topik. Jadi, Chrysomia beziana betina ini suka banget sama perlukaan atau daerah neoplasma atau tumor. Dia akan bertelur di sana. Telur ini akan menetas kurang lebih 15 jam. Habis itu akan muncul si belatung-belatung itu. Nah, selanjutnya belatung ini dia akan makan jaringan-jaringan hidup maupun jaringan-jaringan mati di sekitarnya. Terus sekitar 4-7 hari dia akan jatuh ke tanah dan nantinya dia akan berubah jadi pupa atau kepompong dan selanjutnya jadi lalat dewasa dan ngulang siklus hidupnya dari awal lagi. Nah, di sini dia akan membuat bau yang sangat menyengat yang bahkan bisa menarik lalat-lalat baru yang juga pengen bertelur di sana. Tapi gimana caranya lalat bertelur di mulut? Emang bisa?
Nah, bener banget, emang di rongga mulut itu kasusnya jarang, tapi sangat mungkin terjadi, teman-teman, karena rongga mulut itu nggak terpapar lingkungan luar atau lingkungan eksternal. Nah, tapi kalau punya kondisi-kondisi ini, contohnya punya kebiasaan bernafas lewat mulut, terus punya kebiasaan menghisap jempol yang bikin gigi-gigi depan itu mengalami open bite, sehingga kayak mulutnya itu jadi susah menutup, terus misalnya punya bibir yang inkompeten atau bibirnya itu juga sulit menutup. Selain itu, ketika ada trauma di wajah atau di bibir, nah ketika di sana ada perlukaan, ketika di sana ada bau yang menyengat atau bau mulut misalnya yang muncul, nah itu sangat mungkin si Chabeziana yang mungkin ada di sekitar kita itu bisa bertelur di rongga mulut. Ditambah kalau misalnya punya kondisi-kondisi yang tadi aku sebutin di awal, misalnya kayak peradangan-peradangan di rongga mulut, plus penyakit periodontal atau penyakit jaringan pendukung gigi, ini bisa menghasilkan lingkungan yang ideal buat si lalat ini bertelur karena suasananya yang panas dan lembab hasil dari jaringan-jaringan nekrotik yang ada di sana. Terus berbahaya nggak sih? Kalau si belatung ini sampai dia itu menjadi parasit di organ-organ vital, itu justru sangat berbahaya karena dia akan memakan jaringan-jaringan yang ada di sekitar organ vital ini, bahkan bisa menimbulkan kematian. Terus gimana pencegahannya? Nah, secara umum intinya jangan sampai si lalat ini nyentuh tubuh kita, bahkan kulit kita yang jangan sampai. Nah, kalau misalnya kondisi kita bangun atau kita sadar, itu kan kita bisa nih, misalnya ada lalat gitu kan, kita nemu ada Chabeziana, kita bisa usir biar si lalat ini nggak ada di sekitar kita gitu kan. Nah, kalau misalnya pas kita tidur, kita bisa pakai bantuan kelambu kayak gini, bisa juga dengan penggunaan obat nyamuk yang mengandung DEET atau diethyltoluamid toluamid. Terus juga kalau misalnya kita punya luka-luka, misalnya kayak ada yang berdarah atau habis jatuh gitu kan, kita wajib menutup luka itu karena punya kecenderungan bau yang menarik si lalat-lalat tadi. Nah, kalau di rongga mulut, apalagi misalnya kita punya kecenderungan mulut kita itu terbuka pas kita tidur, nah tentu aja yang penting jangan sampai ada bau mulut yang keluar dari rongga mulut kita, tentunya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, jangan sampai ada karang gigi, plus pembersihan lidah juga itu sangat penting untuk mencegah bau mulut yang bisa mengundang daya tarik lalat-lalat tadi. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya kalau misalnya ulat gigi yang berasal dari gigi berlubang itu cuma hoax. Jadi kedepannya teman-teman jangan sampai nih ikutin lagi tutorial-tutorial yang ada di luar sana pas sakit gigi, gimana cara ngeluarin ulat gigi, itu nggak usah lagi dilakuin. Kalaupun misalnya kemarin ngelakuin dan ternyata sakit giginya itu reda, itu murni karena faktor sugesti atau kepercayaan kita aja, tapi itu hanya berlaku sementara. Dan infeksi dari gigi berlubang ini terus berkembang. Jadi sesegera mungkin kalau misalnya memang teman-teman punya gigi berlubang atau sakit gigi, segera pergi ke dokter gigi agar penyebab dari infeksi gigi berlubang ini dihentikan dengan cara ditambal, dirawat saluran akar, atau pilihan terakhir adalah dicabut. Yang penting memutus mata rantai si bakteri penyebab infeksi gigi berlubang tadi. Intinya jangan sampai mitos tentang ulat gigi dan penanganan ulat gigi berlubang ini terus berkembang dan nantinya malah justru akan muncul masalah-masalah baru lagi. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa nambah insight baru buat teman-teman semuanya. Pokoknya tetap sehat terus. Semoga kita berharap COVID-19 di Indonesia ini cepat berakhir. Dan semoga teman-teman semuanya selalu dihindarkan dari segala macam penyakit. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jaga juga protokol kesehatan untuk menyelamatkan diri kita dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Healthy Tips, help you!